Perkenalkan, nama saya Hagar Fagri Isnaini, NIM 1910221010. Saya akan menyampaikan cerita tentang Ande-Ande Lumut. Sebelum saya cerita, saya akan memperkenalkan pemain dalam Ande-Ande Lumut. Raja Jenggala dipimpin oleh Jaya Negara. Raja Kediri dipimpin oleh Jayang Rana, Sekartaji, dan Dewi Sakartika. Klinting abang, klinting biru, dan klinting kuning. Mbok Rondo. Mbok Rondo, Yuyu Kangkang. Bangau. Dan saya akan menceritakan tentang Ande-Ande Lumut. Dahulu kala, berdirilah kerajaan besar di Jawa Timur. Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri. Kerajaan Jenggala dipimpin oleh Jayang Rana. Kerajaan Kediri dipimpin oleh Jayang Rana. Untuk mempersatukan dua kerajaan dan menghindari perperangan antara Panji Asmarabangun, putra Raja Jenggala, dengan Putri Sekartaji, Raja Kediri, suatu hari kerajaan Jenggala diserang musuh. Ketika pertempuran berlangsung, Dewi Sekartaji melarikan diri. Dia menyamar sebagai gadis desa. Dan tinggal seorang janda dan 3 orang putrinya, yaitu Klinting Abang, Hijau, dan Biru. Dewi Sekartaji diangkat sebagai anak dan diberi nama Klinting Kuning. Namun, Klinting Kuning tidak diperlakukan dengan baik. Setiap hari dia disuruh mencuci, menyapu, dan memasak oleh ketiga kakak angkat pemalasnya. Sementara itu, di kerajaan Jenggala, Panji Asmarabangun bersama pasukannya berhasil memukul mundur pasukan musuh. Namun, ia sangat sedih karena istrinya telah pergi meninggalkan istana Jenggala dan tidak diketahui keberadaannya. Setelah keadaan di kerajaan Jenggala kembali tenang dan aman, sang pangeran memutuskan untuk mencari istrinya. Namun sebelum itu, ia memerintah beberapa pengawalnya untuk mencari jejak kepergian istrinya. Suatu sore, ketika ia sedang duduk di pendopo istana, datanglah seorang pengawalnya untuk menyampaikan lapornya. "Ampun Baginda, hamba ingin menyampaikan berita gembira untuk Baginda," rapor pengawal itu. "Apakah kamu telah mengetahui keberadaan istriku?" tanya Panji Asmarabangun dengan tidak sabar. "Ampun Baginda, hamba hanya menemukan seorang gadis yang mirip dengan istri Baginda di sebuah dusun. Namun, hamba belum yakin dia itu istri Baginda, karena ia hanya seorang gadis kampung yang bekerja sebagai pembantu pada seorang janda kaya," jelas pengawal itu. Mendengar laporan itu, sang pangeran pun memutuskan untuk menyamar menjadi seorang pangeran tampan yang sedang mencari jodoh. Keesokan harinya, berangkatlah ia bersama beberapa orang pengawalnya ke desa Dadapan yang berada di dekat Sungai Bengawan Solo, Lamongan. Desa itu berseberangan dengan desa tempat tinggal Klinting Kuning. Di desa itu, Panji Asmarabangun menyamar dengan nama Ande-Ande Lumut dan tinggal di rumah seorang janda tua bernama Mbok Rondo. Beberapa hari kemudian, ia pun memerintah para pengawalnya agar mengumpulkan sayembara mencari jodoh itu segera disebarkan kepada seluruh pelosok desa. Dalam waktu singkat, berita tentang pelaksanaan sayembara itu tersebar hingga ke desa seberang, desa tempat tinggal Klinting Kuning. Betapa senangnya hati Klinting Abang, Hijau, dan Biru mendengar kabar itu. Mereka akan berdandan secantik-cantiknya untuk menaklukkan hati sang pangeran tampan Ande-Ande Lumut. Pada hari sayembara dimulai,
Kelinting abang, hijau dan biru pun segera berdandan dengan sang penyolok. Mereka mengenakan pakaian yang paling bagus dan perhiasan yang indah. Saat mereka sedang asik berdandan, kelinting kuning mendekati mereka. "Hai kelinting kuning, apakah kamu ingin mengikuti sayembara juga?" tanya kelinting abang. "Ah, tidak mungkin, baju pun kamu tak punya. Apakah kamu mau ikut sayembara dengan baju seperti itu?" sahut kelinting hijau dengan mencela. "Benar, kamu tidak pantas ikut sayembara ini. Lebih baik kamu di rumah mengurus semua pekerjaanmu. Ayo, pergilah ke sungai mencuci semua pakaian kotor itu," seru kelinting biru sambil menunjukkan ke pakaian ganti mereka yang sudah kotor. Kelinting kuning segera mengumpulkan pakaian kotor itu lalu pergi ke sungai. Sebenarnya ia pun tidak tertarik untuk mengikuti sayembara itu karena ia masih teringat kepada suaminya, Panji Asmara Bangun. Ia akan selalu setia kepada suaminya meskipun belum mendengar kabar tentang keadaan apakah masih hidup atau sudah tewas dengan peperangan. Ketika ia sedang mencuci di sungai, tiba-tiba seorang bangau datang menghampirinya. Anehnya, burung bangau itu dapat berbicara layaknya manusia dan kedua kakinya mencengkram sebuah cambuk. "Wahai Tuan Putri, pergilah ke desa Dedapan mengikuti sayembara itu. Di sana Tuan Putri akan bertemu dengan Panji Asmara Bangun. Bawalah cambuk ini. Jika sewaktu-waktu Tuan Putri membutuhkan pertolongan, Tuan Putri boleh menggunakannya," ujar sang burung bangau serayu meletakkan cambuk itu di atas batu di dekat kelinting kuning. Belum sempat kelinting kuning berkata apa-apa, burung bangau itu pun sudah terbang ke angkasa dan ketika itu pun menghilang dari pandangan mata. Tanpa berpikir panjang lagi, kelinting kuning pun segera kembali ke rumah dan bersiap-siap berangkat menuju desa Dedapan. Sementara itu, ketika saudara dan ibu angkatnya telah berangkat terlebih dahulu, kini mereka telah sampai di tepi sungai Bengawan Solo. Mereka kebingungan karena harus menyeberangi sungai yang luas dan dalam itu. Sementara tak satu pun perahu yang tampak di tepi sungai. "Bu, bagaimana cara kita menyeberangi sungai itu?" tanya kelinting hijau kebingungan. "Iya Bu, apa yang harus kita lakukan?" tampak kelinting biru. "Hai, coba lihat apakah itu?" seru kelinting abang. Betapa terkejutnya Nyai Intan dan ketiga putrinya mengetahui bahwa makhluk itu adalah seekor kepiting raksasa yang sedang terapung di atas permukaan air. Menurut cerita, kepiting raksasa yang bernama Yuyu Kangkang itu adalah utusan Andi Lumut untuk menguji para peserta sayembara yang melewati sungai itu. "Hai kepiting raksasa, maukah kamu mengantar kami menyeberangi sungai ini?" pinta kelinting abang. Yuyu Kangkang tertawa lebar. "Hahaha, aku akan membantu kalian, tapi kalian harus memenuhi satu syarat," ujar Yuyu Kangkang. "Apakah syarat itu?" "Hai kepiting raksasa, katakanlah," desak kelinting hijau. "Apapun syaratmu, kami akan memenuhi asalkan kami dapat menyeberangi sungai ini. Kalian harus mencium terlebih dahulu sebelum aku mengantar kalian ke seberang sungai," kata Yuyu Kangkang. Akhirnya kelinting abang dan kedua adiknya menerima persyaratan Yuyu Kangkang. Satu persatu mereka mencium si Yuyu Kangkang. Setelah itu Yuyu Kangkang pun mengantar mereka ke seberang sungai. Selang beberapa saat kemudian, kelinting kuning juga tiba di tepi sungai. Ketika Yuyu Kangkang mengajukan persyaratan yang sama, yaitu meminta imbalan ciuman, kelinting kuning menolaknya. Ia tidak ingin mengkhianati suaminya, meskipun ia tidak mau memenuhi syarat itu. Ia tetap memaksa si Yuyu Kangkang untuk membantunya menyeberangi sungai. Berkali-kali kelinting kuning memohon, namun kepiting raksasa itu tetap menolak. Kecuali kelinting kuning mau memenuhi syarat itu. Kelinting kuning pun mulai habis kesabarannya. Ia segera memukulkan cambuk ke sungai dan ketika itu pula air sungai Bengawan Solo menjadi surut. Melihat hal itu, Yuyu Kangkang menjadi ketakutan dan segera menyeberangi kelinting kuning dan bahkan sekaligus mengantarkan hingga sampai di desa Dedapan. Setibanya di sungai, Nyai Intan kelinting kuning bertemu dengan ketiga saudara dan ibu angkatnya. Tak beberapa lama kemudian, sayembara pun dimulai.
Secara bergiliran, Klinting Abang dan kedua adiknya menunjukkan kecantikannya dan kemuliaannya tubuh di hadapan ande-ande lumut. Namun, tak seorang pun di antara mereka yang dipilih oleh ande-ande lumut. Hal itu, Nyai Intan pun berlutut memohon kepada ande-ande lumut agar memilih salah satu putri untuk dijadikan permaisurinya. Ampun pangeran, hamba mohon terimalah salah satu seorang dari ketiga putri ini. Kurang cantik apa lagi mereka dengan dandanan yang bagus ini? Ibunya Intan, ande-ande lumut tersenyum. Betapa terkejutnya semua orang yang hadir di tempat itu, terutama Nyai Intan dan ketiga putrinya. Ampun pangeran, kenapa pangeran lebih memilih gadis yang tak terurus itu daripada ketiga putriku yang cantik dan menarik ini? Tanya Nyai Intan ingin tahu. Ande-ande lumut kembali tersenyum lalu berkata, wahai Nyai Intan, ketahuilah aku tidak memiliki seorang pun dari putrimu karena mereka bekas si Yuyu Kangkang. Aku memilih gadis ini karena dia lulus ujian, yakni menolak untuk mencium si Yuyu Kangkang, jelas ande-ande lumut. Mendengar penjelasan itu, Nyai Intan dan ketiga putrinya harus sabar bahwa mereka ditolak oleh ande-ande lumut karena tidak lulus ujian. Sementara itu, Klinting Kuning masih kebingungan karena belum menemukan suaminya. Namun setelah ande-ande lumut membongkar penyamaran bahwa dirinya adalah Panji Asmarabangun, barulah Klinting Kuning sadar dengan cambuk sakti pemberian si burung bangau. Ia segera mengubah dirinya menjadi seorang putri yang cantik jelita. Panji Asmarabangun baru sadar, ternyata Klinting Kuning adalah istrinya. Dewi Sekartaji akhirnya sepasang suami istri yang saling mencintai itu bertemu kembali dan hidup berbahagia. Sebagai ucapan terima kasih kepada Mbok Rondo, Panji Asmarabangun membawanya serta tinggal di Istana Jenggala. Sementara Nyai Intan dan ketiga putrinya kembali ke desanya dengan perasaan kecewa dan malu. Sekian cerita yang kami sampaikan.